Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran untuk instalasi motor listrik kelas 12 teknik instalasi tenaga listrik. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat program dengan menggunakan software Zelio Soft 2. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana menginstalasinya dan mengoperasikannya. Ya, pada rangkaian-rangkaian sebelumnya kita ada belajar rangkaian kontrol, itu ada on off banyak tempat, kelompok berurutan, kelompok bergantian, dan rangkaian bintang segitiga atau star delta. Nah, di sini salah satu kelebihan dari PLC adalah kalau kita menggunakan rangkaian kontrol berurutan dan bergantian, baik itu yang manual, otomatis, ataupun berulang, kita cukup bisa hanya satu kali menginstalasi berurutan dan bergantian, kita bisa gunakan. Kita bisa operasikan langsung. Jadi tidak perlu merubah instalasi. Nah, cuma kalau kita menggunakan kita menginstalasi rangkaian kontrol bintang segitiga, ini yang mungkin kita harus ubah lagi instalasinya. Kita nanti akan coba instalasi dulu 3 buah motor, tapi hubungannya bintang. Nanti kita buat dia bekerja berurutan, buat kita bekerja bergantian. Ya, bekerja bergantian. Nanti selanjutnya mungkin pada video selanjutnya kita fokus pada hubungan bintang segitiga. Jadi kontaktor nanti motor kita buat hubungan bintang segitiga. Ya, kita lanjut ke sini dulu. Kita lihat, ini kita akan instalasi menggunakan trainer untuk PLC trainer. Sebenarnya ini untuk kelompok untuk Zelio Smart Relay-nya ini. Ya, coba lebih dekat lagi. Kita jelaskan dulu tentang trainernya. Ini kelompok input. Kelompok input ini sebetulnya ini input switch. Input switch ini ketika ini diberikan tegangan atau fasa 220 AC, ini masuk ke sini, ya. Nanti ini input ini baru input dari Zelio-nya. Ini setiap I ini terhubung dengan ini. Dengan modulnya, berarti ini sudah dihubungkan. I1 di sini terhubung dengan I1 pada modul smart relay-nya. I2 begitu juga dan seterusnya. Kemudian ini ada LN. Ini adalah untuk sumber utama menghidupkan smart relay-nya. Jadi ketika kita beri tegangan 220 fasa dan netral, maka otomatis smart relay ini akan aktif. Jadi prinsipnya ini untuk men-trigger atau mengaktifkan input. Ini input switch. Nah, di sini pada trainer ini juga ada photoelectric sensor, proximity sensor. Tapi kita nggak bahas itu, untuk yang ini kita bahas yang dasarnya dulu. Nah, ini ada key 1. Key 1 sama persis sama yang di sini. Key 1 ada input, ada outputnya. Jadi nanti kalau kita masukkan sini fasa, ya, kita masukkan sini tegangan 220 fasa, ini outputnya juga fasa. Ini kita masukkan fasa, ini output juga fasa. Kalau kita menggunakan bebannya nanti adalah DC, ini kita masukkan aja mungkin positif, nanti keluarnya juga positif, tinggal nanti yang di beban itu kita kasih negatif. Kalau ini kita kasihkan fasa, keluarannya fasa. Kalau misalnya pada kontaktor, ya, pada kontaktor itu ada A1 dan A2, ini kita masukkan positif fasa, keluaran ini kita masukkan ke A1, tinggal A2 nya kita masukkan netralnya. Kalau kontaktornya 220 AC. Q1, Q2, Q3 tergantung berapa buah output yang dibutuhkan. Kemudian ini output lamp. Output lamp ini sebagai pemberi sinyal aja, pemberi tanda. Jadi kita nanti kalau ini kita hubungan ke lampu, ya, seperti ini. Ini kita masukkan fasa. Ini kita keluarkan, berarti ini outputnya fasa, kita masukkan ke sini ke H1 atau H0. Berarti ini fasa. Kita tinggal kasih netral, maka ketika output ini bekerja maka lampunya akan nyala.
Demikian juga yang selanjutnya. Ya, ini ada power supply 3 pas. Jadi kalau kita aktifkan, ini contoh kita aktifkan, maka aktif. Ya, kita matikan, ini dia mati. Walaupun ini tetap hidup tapi dia akan mati. Tapi ini kita, nah ini untuk stop. Ini kelompok power supply-nya. Ketika power supply ini aktif, kita masuk ke sini. Ini LAN ini sudah ada tegangannya. Maka ini sudah ada. Ini akan ada fase R, STM dan groundnya ini sudah ada bertegangan. Ketika ini yang power supply tadi aktif, ini sudah ada. Kita tinggal menginstalasi ke bawah. Ini ada MCB 3 fasa, ada 2 buah, MCB 1 fasa. Kemudian ada push button NO, push button NC, push button NONC, ada timer atau TDR, time delay relay. Kan kemudian di sini ada juga kontaktor. Ya, kontaktor itu biasa pada dasar pada kelas 2, pada kelas 11 ada A1, A2. Ini 135, ini kelompok utama untuk daya. Ini untuk kelompok kontrol. Tapi kalau kita pakai PLC kontrol 1314 ini kita nggak pakai. Yang perlu kita pakai cuma A1, A2 dan 135, 246. Demikian juga dengan kontaktor yang lain. Ini kenapa kita pakai kontaktor tambahan di sini? Ini tujuannya karena mungkin supaya lebih dekat aja. Nah ini nanti kalau kita pakai yang bintang segitiga, 4 kontaktor ini kita pakai. Yang ini ada 4 kontaktor. Ya sekarang kita pakai yang ini 3 kontaktor ini supaya dekat dulu. Oke, sama ini sama persis saja, nggak ada bedanya. Cuman ini terpisah posisinya A1, A2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini sengaja saya sudah hubungkan dengan motor outputnya. Ini kita matikan dulu supaya aman. Nah ini sudah terhubung dengan motor 1. Ini kontaktor 1, kita hubungkan dengan motor 1. Ini motor 1 sudah terhubung dan hubung bintang. Ini sudah dikopel. Ini U1 masuk fasa, U1 V1 W1 sudah masuk fasa, yang U2 V2 dan W2 nya ini sudah dikopel langsung. Ini secara manual dikopel langsung sini. Tapi untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari kontaktor 2. Nih, ini kontaktor 2. Dia terhubung dengan yang dari kontaktor tadi terhubung dengan U1 V1 W1, kemudian hubung U2 V2 dan W2 nya ini dihubung bintang. Ini dihubung bintang U2. Dikopel langsung berarti sudah terhubung bintang. Demikian juga dengan kontaktor 3. Ini motor 3 sudah dihubung bintang. U1 V2 U1 V1 W1 terhubung dengan kontaktor. Ini U2 V2 dan W2 dikopel. Maka dia sini terjadi hubungan bintang. Oke. Nah, sekarang kita coba menginstalasi dulu. Akan nampak di sini bedanya kelebihan dari itu sistem kontrol menggunakan ZD dengan PLC atau Smart Relay. Kita cukup menginstalasi sekali. Anggap kita instalasi untuk 3 buah motor, tapi ini bisa dipakai untuk satu-satu rangkaian apa yang mau kita pakai. Oke, kita mulai instalasi. Nah, yang pertama kita instalasi itu, kita jangan hubungkan sumber karena ini menyangkut keselamatan kerja. Yang terhubung dengan sumber itu terakhir kita hubungkan. Kita instalasi rangkaian yang lainnya dulu. Bisa dengan motornya dulu atau yang lainnya dulu. Oke, kita coba dengan motornya dulu. Ini kita hubungkan. Ya, kita hubungkan. Ini kontaktornya kita hubungkan. Ini output, ini belum ada sumber, belum ada daya, kosong masih. Kita hubung dengan 1. Panjang. Kalau hubungan bintang, instalasinya sangat sederhana. Ini cukup, ini kita kasih sumber, ini sudah langsung ke motor. Ini kita kopel, satu ke satu, kita kopel lagi, satu ini ke satu sini, berarti ini dapat sumber juga.
kemudian ini 3 dengan 3 supaya dapat sumber, ini 3 juga dengan 3 ini, kemudian ini 5 dengan 5 juga, ini 5 dengan 5. Udah ke motor sudah oke, sudah jelas, udah bisa tinggal kita kontrolnya, dayanya sudah beres, rangkaian dayanya udah beres. Bagaimana kontrolnya? Berarti kita butuh mengaktifkan kontaktor untuk mengaktifkan motor. Nah, A1 kita anggap ini kontaktor 1, ini 2, ini 3 ya. Nah, sekarang kita pakai ini outputnya, output kita hubungkan, ini key 1, kontak output 1 kita hubungkan dengan kontaktor 1 A1 ya. Kemudian ini key 2 kita hubungkan dengan kontaktor 2. Kemudian key 3 kita hubungkan dengan key 3 kita hubungkan dengan kontaktor 3 ya. Berarti nanti ini jadi motor 3, ini motor 1, ini motor 2 ya. Kemudian sudah, tinggal ini kita kasih sumber. Nah, apa sumbernya? Nih, kita kopelkan aja, kita kopel input key 3 kita kopel dengan input key 2, input key 2 kita kopel dengan input key 1. Nah, kemudian ini untuk memberikan sinyal, kita kasih lampunya supaya bekerja ya. Kita buat lampunya bekerja ya. Ini output key 1 kita hubungkan dengan lampu 1 H1, key 2 kita kopel juga dengan lampu 2 H2, H0 H1, dan ini dengan lampu ketiga. Udah, tapi ini belum ada dapat sumber. Nah, sumbernya nanti kita kopel lagi dengan yang ini sumber, kita hubungkan dulu sumbernya. Ini L kita hubungkan dengan ini nilai nanti. Kemudian ini juga kita kasih sumber juga, kopel ke sini ya. Kemudian kita hubungkan dengan sumber ini, kita ambil pasca R nya, boleh terserah salah satu, kita hubungkan ke sini. Berarti ini nanti sumber masuk sini, masuk sini, masuk ke sini, dapat sumber ya. Oke, kemudian netralnya tinggal netral. Nah, netral kita hubungkan juga, netral ini netral, kita masuk dari netral masuk ke netral ini ya. Kemudian kita hubungkan dengan netral yang ini, netral lampu. Oke, udah netral lampu sudah, tinggal netral kontaktor. Netral kontaktor kita ambil dari sini aja. Ini bisa di sini, bisa di sini, terserah. Yang dekat yang mana, kita ambil di sini aja. Nih, netral ya, netral kontaktor. Terus kita hubungkan ini netral ini dengan A2, ini A2, kita hubungkan lagi juga dengan A2 K1. Sudah selesai, sudah selesai rangkaiannya. Apa yang belum? Ini masih ada yang belum.
Ini untuk input. Ya, untuk input. Nah, kalau rangkaiannya on off dari banyak tempat, berarti kita anggap onnya ada 6. 3 input, 3 buah input, 3 off, 3 on. 3 off, 3 on. Kalau kita pakai yang input, kita pakai 6 buah. Jadi kita cukup menginstalasi sekali. 1, 2. Ini kita anggap off ya. Nah, ini untuk on nya ya. Cukup 1 kali menginstalasi kita bisa pakai untuk beberapa buah rangkaian. Bayangkan saja kalau menginstalasinya manual atau di dalam panel, instalasi dari ruang kontrol ke ruang mesinnya, berapa jauh? Kalau dimulai diutak-atik, dirubah-rubah, susah. Tapi kita hanya dengan 1 kali instalasi bisa dengan beberapa rangkaian. Oke, kita coba operasikan. Nah, pertama-tama ini ya, pertama-tama kita aktifkan komputernya dulu. Nah, ini kita menggunakan kabel data. Ini kabel data buat buat menghubungkan komputer atau laptop dengan smart relay-nya. Jenis smart relay yang kita pakai ini dia, SR3B261FU. Ini jenisnya. Coba lebih di zoom ya. SR3B261FU. Ini jenisnya. Kelebihan ini jenis ini adalah inputnya. Ini kelompok input tadi itu juga AC. Kalau jenis yang lain inputnya ada yang DC. Ada yang DC-nya 12 volt dan ada yang DC 24 volt. Ya. Karena kita pakai yang ini hanya dengan sekali satu sumber AC semua. Jadi nggak ada pakai DC. Ini kita hubungkan dulu dengan ini. Oh, ada yang tertinggal. Maaf, ada yang tertinggal. Ini sebaiknya ya. Ini untuk sumber ini sebaiknya kita pakai MCB 1 pas. Jadi kita aktifkan MCB dulu baru ini aktif. Ini untuk pengaman. Ini juga belum kita hubungkan dengan sumber. Ya, kita hubungkan dulu dengan sumber. Ya. Ini kita hubungkan dengan sumber MCB 1 pas supaya aman ya. Supaya aman. Kemudian yang sumber 3 pas, sumber yang lainnya. Ya, sumber lainnya kita ambil dari sini aja. Ini yang 3 pas untuk ke motor. 1, 2, 3. Ini yang untuk ke motor, ini yang untuk kontrol. Jadi dipisahkan. Yang motor kita pakai atau yang daya kita pakai MCB 3 pas, yang kontrol kita pakai MCB 1 pas. Oke, kita coba operasikan. Ya. Kita coba operasikan. Nah, pertama kita buka dulu untuk ini, kita aktifkan ininya dulu. Smart relay-nya. Untuk mengaktifkannya kita juga aktifkan MCB 1 pasnya. Ini kita aktifkan dulu sumber. Ya, aktif power supply-nya, kita aktifkan MCB 1 pas. Nah, ini nampak aktif. Tandanya sudah bekerja, sudah aktif. Nah, yang pertama kita harus koneksikan ini dulu. Cara mengkoneksikannya, kita harus tahu port berapa yang dipakai pada komputer atau laptopnya. Nah, untuk melihatnya itu kita buka device manajernya. Ya, kita ambil di sini komputer, klik kanan. Ya. Kurang jelas. Ya,
kita ambil ini, ambil properties ya, kemudian ambil device manager, klik kanan ya. Nah di sini nampak port COM LPT ya, jenis port berapa. Nah ini nampak Zelio serial port yang dipakai adalah COM 10 ya. Kalau misalnya nanti kita pindah, bisa aja nanti COM-nya berubah, bukan COM 10. Jadi port ini dianggap COM 10 ya. Oke, kita tahu ini portnya adalah COM 10, kita close. Nah kita buka program yang sudah kita buat selama ini ya, kita buka, ambil di sini. Nah kita coba dulu on off banyak tempat, kita buka on off banyak tempat ya, ini on off banyak tempat. Oke, nah kita koneksikan dulu. Untuk mengkoneksikan antara ini dengan itu harus dikonekkan dulu supaya bisa mentransfer. Kita ambil dari menu transfer di sini, kemudian kita ambil communication configuration ya. Nah di sini ada, kalau misalnya ini bukan COM 10, kita ganti, bisa diketik, kita ketik mau COM berapa dia terhubung. Tapi karena itu sudah tertulis di sini COM 10, kita tinggal tes connection sukses. Oke, kita oke kan. Setelah ini sukses, connectionnya sukses, kita ambil lagi transfer. Nah pertama-tama kalau biasanya smart relay itu ketika dia diaktifkan, dia akan dalam posisi run module. Ini run module. Kita stop dulu, stop module. Nah dia modul stop sukses, baru dia kita transfer program dari PC to modul, PC ke modul. Mulai dia mentransfer. Ini ada save modification before writing, synchron module data and time with PC, kemudian run mode after loading, dan monitoring mode after loading. Kalau kita aktifkan semua, ada dua semuanya kita checklist ya. Kalau ini dia akan tetap langsung terchecklist. Kalau yang run module berarti ketika kita oke kan nanti posisinya langsung dalam posisi run. Kalau enggak nanti kita ambil lagi yang ditransfer tadi run module, baru dia run. Tapi kalau kita sudah checklist berarti langsung dalam posisi run module. Selanjutnya kalau yang monitoring mode ini bisa kita menjalankan tanpa mengklik push button. Jadi kita klik di sini bisa ada. Ini biasa sering juga nanti dikombin dengan HMI. Jadi kalau laptopnya atau apanya komputer itu touchscreen, bisa kita klik di sini, di sana bekerja. Ya. Tapi sebenarnya juga sering ada masalah tergantung kemampuan dari PC-nya, komputernya. Kadang-kadang nanti ketika ini sudah dijalankan, PC-nya sering hang gitu. Jadi kemampuan PC juga mempengaruhi. Jadi untuk amannya kita pakai yang ini aja dulu, nggak usah pakai monitoring. Kita oke. Ya, program di modul is yes. Jadi program yang lama yang ada di dalam modul itu, di dalam modul smart relay akan dihapus, diganti dengan yang ini. Ini lagi ditransfer. Ya, writing model sukses. Ya, udah sukses. Nah, tinggal kita operasikan. Nah, kita operasikan di sini. Tadi rangkaiannya adalah on off banyak tempat, ya. On off banyak tempat. Di sini saja. Posisinya lebih lapang, ya. On off banyak tempat. I1, I2, I3 adalah off. Berarti S0, S1, S6, S2 adalah off. S3, S4, S5 adalah on. Kita coba. Ini akan aktif nanti. Nah, kontaktor aktif, lampunya aktif. Kita belum aktifkan motor. Memang sebaiknya kita coba, kita uji dulu dengan kontaktor saja dan lampu indikator. Kita off di sini. Off. Oke, 1. Juga on 2. Ini off 2, ini on 3, ini off 3.
Kalau kita mau aktifkan motor, kita tinggal memposisikan menarik ke atas MCB 3 fasa. Maka nanti motornya aktif. Yang mana motor aktif? Yang ini. Berarti motor satunya adalah yang ini. Motor ini akan aktif. Kita coba. Ya. Posisi 1, on 1, mati. Ya. On 2, off 2. On 3, off 3. Udah jalan. Nah, sekarang ini kan satu program, hanya dengan satu instalasi. Bagaimana dengan program yang lain? Nah, kelebihannya kita hanya rubah di sini. Ya, kita stop program dulu. Ya, stop modul. Ya, sudah stop, kita ambil file yang baru. Ya, kita buka file lagi, open. Ya. Nah, tadi on off banyak tempat. Kita mau coba yang mana? Udah, kita coba lebih simpel aja, kita langsung pada yang lebih mungkin lebih apa? Kita pakai yang berulang otomatis. Berulang otomatis ini nanti ada 3 buah kontaktor, ada 3 buah motor yang akan langsung bekerja berurutan. Kemudian setelah dia on semua, dia akan mati sendiri. Kemudian dia akan ngulang lagi. Kita coba yang ini dulu. Berulang otomatis. Kita langsung coba ke sini. Hanya yang perlu kita lihat di sini, coba kita cek lagi. Kita cek lagi, kita perkecil. Timernya berapa? Oke, 5. Oke. Q1, Q2, Q3. Ya, oke. 3. Oke. Timer 4. Oke, 5 semua dalam posisi 5 detik saja. Oke. Nah, kita transfer lagi. Transfer PC to modul. Jadi hanya dengan sekali menginstalasi kita bisa pakai banyak program. Oke. Yes. Dia mulai mentransfer. Sukses. Ya, sudah, kita bisa langsung operasikan. Ini belum ada yang kita matikan lagi tadi. MCB-nya 3 pasnya masih aktif, MCB 1 pas juga masih aktif. Langsung. Hanya di sini yang berubah adalah apa? Yang berubah adalah S0. Input 1 adalah untuk off, input S1 dan atau I2-nya yang terhubung dengan I2 adalah on. Ya, kita coba langsung. Ini S1, motor 1 aktif. Ini lampu 1 aktif, motor 1 aktif. Motor 2 aktif. Ya, motor 2-nya aktif. Mati dulu semua. Ulang lagi. Jadi hanya satu kali instalasi. 1, 2, 3. Mati. Nanti dia akan ulang lagi. Ulang lagi. Oke, nampak ulang lagi. Udah, kita stop dulu. Kita coba rangkaiannya. Tadi ini berurutan. Kita coba yang gantian. Kan hanya sekali instalasi. Itulah kelebihannya. Salah satu kelebihannya. Kita coba instalasi lagi. Ini kita ganti programnya. Kita stop modul dulu. Kita stop modul dulu. Kemudian kita transfer aja. Kita ambil. Kita buka programnya dulu. Open. Ya, kita buka programnya dulu. Latihan ini kita
yang bergantian berulang. Nih, bergantian berulang. Q1, Q2, Q3. Oke. Ya, kita langsung transfer aja. Transfer program PC to modul. Kalau programnya sudah oke, kita tinggal transfer. Kita run. Oke. Sukses. Oke, kita langsung jalankan. Ya, tetap S1 nya on 1. On. Motor 1 hidup bekerja. Motor 1 mati. Motor 2 kerja. Gantian. Motor 2 mati. Mati dulu semua. Ulang lagi 1. Inilah kelebihan dari kontrol menggunakan Z5. Kita stop aja. Ya, kita stop. Berarti ini salah satu kelebihannya. Hanya dengan 1 kali instalasi kita bisa mengoperasikan banyak rangkaian. Jadi nanti tergantung kebutuhannya. Mana tahu suatu saat mesin 1 dan mesin 2 hidup mesin 1, setelah mesin 1 baru mesin hidup 2, kemudian berurutan ketiga. Tapi ternyata suatu saat proses ini dibutuhkan 1 hidup, 2-nya mau hidup, mati dulu 1 baru hidup 2, gantian. Hanya sekali instalasi beres semua. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Nah, dalam kita menyelesaikan pekerjaan, yang paling utama adalah apa? Kita matikan sumber daya, baru kita bongkar dulu. Yang pertama kita matikan ini dulu. Kita masihkan MCB-nya, kita masihkan power supply-nya. Sudah kosong daya, kita bongkar dulu yang daya. Sudah daya terbongkar, udah aman, kita tinggal bongkar semua. Rapikan kerjaan pada posisi semula. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Nanti tugas apa yang akan diberikan buat para siswa akan menyusul pada pemberitahuan selanjutnya. Ya, kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.